Hai everyone, di video kali ini aku mau bagi tips and trick yang cukup lengkap untuk bikin makaron anti gagal dan no hollow ya. Semoga video ini bisa ngejawab semua pertanyaan kalian tentang makaron dan bikin makaron tanpa gagal lagi. Jadi pertama kita mulai dari mixing bowl. Jadi di sini aku selalu bersihin mixing bowl pakai air lemon, air jeruk nipis ataupun cuka sebelum aku bikin makaron supaya putih telur aku benar-benar ngembang sempurna. Dan untuk mixing bowlnya aku saranin kalian pakai yang stainless ataupun yang kaca, jangan pakai yang plastik karena kalau plastik biasanya minyak itu masih tetap nempel ya. Apa kita harus bersihin karena mixing bowl yang gak bersih itu akan nyebabin makaron kalian gak mulus di bagian atasnya ya, atau yang sering kita sebut dengan porous shell. Jadi pastikan mixing bowl kalian cukup bersih. Tips berikutnya adalah gunakan edge egg. Edge egg di sini ada telur yang udah kita buka sebelumnya dan kita biarin untuk kandungan airnya itu nguap. Jadi akan membantu saat nanti proses resting dia bisa kering lebih cepat. Tapi kalau kalian mau pakai fresh egg itu boleh juga. Untuk gimana sih caranya bikin edge egg, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Tips selanjutnya adalah selalu gunakan timbangan. Jadi kalian harus ukur bahan kalian benar-benar sesuai dengan resep yang kalian gunakan ya. Karena makaron itu sangat sensitif banget. Dan selanjutnya adalah acid atau asam. Jadi di sini penggunaan asam kalian bisa pakai jeruk lemon ataupun jeruk nipis dan juga air cuka. Jadi asam di sini tujuannya adalah ngebantu mereng kalian supaya strukturnya lebih stable. Adonan merengnya gak gampang turun, apalagi di cuaca yang tropis. Nah, berikutnya di sini adalah cara kalian masukin gula. Jadi kalian masukin gula itu harus bertahap ya, jangan langsung semuanya dimasukin. Karena kalau kalian masukin gula semuanya, itu biasanya ada beberapa serpihan gula yang masih belum larut, yang bisa bikin makaron kalian hollow besar banget. Jadi pastiin kalau kalian masukin gula itu bertahap aja dan sering-sering cek apakah gulanya udah larut atau belum. Jadi kalian bisa cek pakai tangan masih ada butiran atau serpihan gula atau enggak. Tips yang keenam itu konsistensi dari mereng kalian. Pastikan mereng kalian dalam konsistensi yang stiff peak. Karena kalau kalian undermix mereng itu bisa menyebabin shell kalian rapuh, mudah pecah dan juga porous shell. Dan juga nggak ada kakinya. Sedangkan kalau kalian berlebihan atau overmix mereng, itu bisa bikin mereng kalian ruffle fit atau kakinya itu keluar-keluar, dan juga bisa bikin makaron kalian hollow besar banget ya. Jadi pastikan konsistensi merengnya itu pas, yaitu stiff peak. Next tipsnya adalah selalu ayak bahan kalian. Pastikan bahan kering kalian itu benar-benar udah diayak supaya nanti makaron kalian gak bumpy ataupun gak kasar. Nah, berikutnya ini yang paling penting yaitu proses makaronage. Proses dimana kita masukin bahan kering ke dalam mereng. Jadi di sini itu tekniknya folding ya. Jadi bukan diaduk. Karena kita akan buang sedikit udara yang ada di dalam adonan makaronnya. Konsistensi yang kita cari adalah ribbon stage. Jangan sampai kita undermix yang bisa bikin bumpy shell dan juga nggak ada kakinya. Ataupun berlebihan atau overmixing itu bisa bikin makaron kalian kakinya itu spread out, jadi dia ruffle keluar-keluar gitu. Ataupun itu tipis nggak ngembang, jadinya crispy gitu kayak kerupuk guys. Nah, kalau kalian mau kasih pewarna, usahakan pewarnanya itu bentuknya gel, jangan yang cair ya, karena bisa mengubah konsistensi dari adonan kalian. Cara ceknya adalah kalian cukup angkat adonan kalian pakai spatula dan kalian bentuk angka 8. Kalau bisa terbentuk tanpa terputus, berarti adonan kalian udah siap untuk dipiping. Tips yang ke-9 adalah cara kalian piping makaronnya. Jadi adonan makaron ini harus dipiping benar-benar dengan sudut 90 derajat dari atas cetakannya. Kalau cara pipingnya nggak benar itu bisa bikin makaron kalian itu miring dan juga bentuknya itu nggak sempurna bulat ya. Adonan makaron kalian akan melebar, tapi kalau konsistensinya benar adonannya itu akan melebarnya dikit aja ya, jadi dia nggak akan lebar banget. Tips selanjutnya adalah hilangkan air bubble atau udara yang ada di dalam makaron dengan cara hentakan loyang ke meja beberapa kali. Atau kalian bisa pakai tusuk gigi kalau misalnya masih ada air bubble yang tertinggal di permukaan makaron.
Kalau kalian nggak buang air bubble-nya, ini akan menyebabkan hulu yang besar banget di makaron kalian. Jadi pastikan kalian hentakkan loyangnya ke meja ya. Berikutnya tentang resting dan kelembapan atau humidity. Jadi makaron ini kita harus biarkan di suhu ruangan selama 20-60 menit sampai makaron ini berkulit ataupun kering di permukaan atasnya. Lagi panas itu gampang banget permukaan makaron kering, tapi kalau lagi mendung dan hujan itu susah banget permukaan makaronnya kering, karena sifat dari makaron ini dia itu menarik kadar air atau moisture yang ada di udara. Jadi tips pertama, kalau kalian mau keringin makaron di saat mendung ataupun hujan, kalian bisa panasin oven kalian dan kalian taruh makaronnya ini di atas ovennya sampai kering. Biasanya sih sekitar 30 menit ya. Dan yang kedua, kalian bisa pakai kipas angin, kalian bisa angin-anginin makaronnya ini sampai ada permukaan kulit di atasnya. Dan tips yang ketiga, kalian bisa pakai hair dryer. Jadi kalau kalian punya hair dryer di rumah, gak cuma buat rambut, ini juga bisa bikin makaron kalian kering. Ini yang biasanya aku lakuin kalau misalnya aku bikin makaron saat mendung ataupun hujan adalah pakai hair dryer untuk ngeringin. Karena kalau pakai kipas angin sih, aku pernah coba itu nggak bener-bener bisa keringin makaron karena mungkin angin yang dikeluarin dari kipas angin itu juga dingin juga ya. Jadi pastikan permukaan makaron kalian itu kering dulu sebelum di bake, karena kalau enggak permukaan atasnya itu akan pecah saat kalian panggang. Atau bisa juga akibatnya makaron kalian gak akan ngembang, jadi dia deflate gitu. Jadi alasannya kenapa kita harus tunggu makaron kering baru di bake. Jadi lapisan yang atas itu dia akan nutup permukaan makaron di bagian atas, dan sisa udara yang masih ada di dalam makaron dia akan keluar lewat bawah dengan memunculkan kaki yang sering kita sebut dengan makaron fit. Kalau makaronnya belum kering tapi kita panggang, biasanya dia akan pecah, jadi udaranya itu keluar dari atas. Kalau nggak kering biasanya akan pecah ke atas saat kita panggang. Tapi ada adonan makaron yang nggak akan kering meskipun kita keringin selama berjam-jam. Itu karena bahan yang kita pakai lembab ataupun kita overmix adonan makaronnya. Dan juga penggunaan pewarna cair yang terlalu banyak bikin adonannya basah, jadi nggak akan kering-kering guys. Tips berikutnya adalah tentang suhu dan juga waktu baking. Jadi kalian harus pastiin kalian tahu oven kalian masing-masing. Alas yang kalian pakai untuk bikin makaron juga berpengaruh. Kayak contohnya silicon mat, itu dia dipanggang jauh lebih lama daripada kalian menggunakan baking paper. Jadi kalau misalnya silicon mat biasanya aku panggang 15-16 menit di suhu 145 derajat Celcius. Dan kalau misalnya pakai baking paper itu kira-kira cuman 12-13 menit aja di suhu yang sama. Karena kalau kalian overcook makaron kalian itu akan jadi coklat, warnanya nggak vibrant lagi, ataupun undercook itu juga nanti tengahnya nggak mateng ya. Dan kalau kalian baking makaron menggunakan loyang yang hitam kayak gini, bukan loyang aluminium biasa, itu waktu bakingnya lebih pendek daripada kalian pakai loyang biasa, karena ini menghantarkan panas lebih cepat ya. Tips yang berikutnya adalah oven shower. Oven shower di sini adalah proses dimana kita biarin makaron di dalam oven selama 3 menit setelah dipanggang dan setelah kompornya mati, dengan buka sedikit aja pintu ovennya. Tujuannya di sini supaya kaki makaron itu nggak turun ya, karena perubahan suhu yang terlalu drastis dari dalam oven kemudian ke suhu ruangan. Di sini aku ada contoh satu makaron sebelah kiri. Ini aku gunakan oven shower, sedangkan yang sebelah kanan enggak. Jadi yang sebelah kanan itu kakinya jauh lebih pendek daripada yang sebelah kiri yang aku lakuin oven shower. Jadi supaya kakinya itu bagus, dia nggak turun, kita biarin dulu dia di dalam oven kira-kira 3 menit setelah di baking ya, baru kita keluarin. Kemudian kita beranjak ke tips berikutnya adalah cool down. Jadi kalian kalau mau lepas makaron dari silpat ataupun baking paper itu harus sabar banget, tunggu makaronnya benar-benar dingin supaya permukaannya mulus. Tips terakhir adalah batch serving. Batch serving makaron itu adalah 24 jam sampai 48 jam setelah kita bikin. Jadi udah selesai kita bikin, kita masukin kulkas dulu selama 1 hari, kemudian besoknya baru kita konsumsi. Karena di saat 24 jam itu makaron kalian itu udah mature bagian dalamnya. Ini hasil dari makaronnya, jadi benar-benar isinya itu full sampai ke atas, nggak ada lubang yang gede banget. Kemudian benar-benar matang di dalamnya ya.
Tekstur makaron yang benar itu nggak crispy kayak kerupuk ya guys. Jadi bagian atasnya itu doang yang crispy, tapi bagian tengahnya itu dia tetap chewy. Itu yang benar, bukan yang semuanya crispy. Nah, itu 15 tips and trick makaron anti gagal dan no hollow. Jangan nyerah bikin makaron ya, semoga berhasil.